Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas tentang negosiasi dalam hubungan industrial. Saya Laurentius X Rodeo dan rekan-rekan saya nanti akan memperkenalkan diri mereka masing-masing saat bagian penjelasan mereka. Langsung saja pada pembahasan pertama, yakni pengertian hubungan industrial. Menurut Lahadi, Susilowati, dan Farid, pada tahun 2021, hubungan industrial adalah hubungan dan interaksi dalam industri khususnya antara tenaga kerja dan manajemen sebagai hasil dari gabungan sikap dan pendekatan mereka sehubungan dengan pengelolaan urusan industri. Untuk perbaikan tidak hanya manajemen dan pekerja tetapi juga industri dan ekonomi secara keseluruhan. Hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Negosiasi berperan penting dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan hubungan kerja. Negosiasi dalam hubungan industrial merupakan proses penting yang melibatkan dialog antara manajemen dan pekerja, seringkali melalui serikat pekerja, untuk mencapai kesepakatan mengenai berbagai aspek ketenaga kerjaan seperti upah, jam kerja, kondisi kerja, dan hak-hak lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Perkenalkan, nama saya Rapianda dengan NIM 2210417741. Di sini saya sebagai presenter kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari presenter pertama. Tujuan negosiasi dalam hubungan industrial. Tujuan negosiasi dalam hubungan industrial ada 4. Yang pertama, mencapai kesepakatan kerja bersama, yaitu PKB. Negosiasi bertujuan untuk menyusun perjanjian kerja bersama atau PKB yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PKB juga menjadi landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan kerja. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan. Negosiasi digunakan sebagai sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui pengadilan hubungan industrial. Yang ketiga, menjalani hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui negosiasi, pekerja dan pengusaha dapat menetapkan dan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing secara adil. Hal ini mencakup aspek seperti upah, jam kerja, jaminan sosial, dan kondisi kerja lainnya. Yang keempat ada menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Negosiasi yang efektif dapat membangun komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha, sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Hubungan yang baik ini berkontribusi pada peningkatan moral kerja, disiplin, dan efisien operasional perusahaan. Berikutnya ada jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi di sini ada 3. Yang pertama, negosiasi distributif atau win-loss. Negosiasi distributif adalah pendekatan kompetitif di mana satu pihak berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan mengorbankan pihak lain. Situasi ini sering terjadi ketika sumber daya yang diperebutkan bersifat terbatas atau tetap (zero sum), seperti dalam penentuan upah atau pembagian bonus. Yang kedua ada negosiasi integratif (win-win). Negosiasi integratif ini bertujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dengan menekankan kerjasama dan saling pengertian. Negosiasi integratif ini sering digunakan dalam penyusunan perjanjian kerjasama (PKB) untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada negosiasi formal dan informal. Negosiasi formal dilakukan dalam kerangka hukum atau organisasi resmi seperti perundingan antara manajemen dan serikat pekerja. Biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang sah secara hukum. Dan negosiasi informal jadi secara spontan tanpa prosedur resmi.
Misalnya diskusi antara atasan dan karyawan mengenai penyesuaian jam kerja meskipun tidak mengikat secara hukum. Negosiasi ini informal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja sehari-hari. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Fitri. Di sini saya sebagai presenter ketiga. Baik, di sini yang selanjutnya itu proses negosiasi. Yang pertama, di mana negosiasi dalam hubungan industrial umumnya melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, perundingan bipartit. Yang ketiga, mediasi atau konsilasi. Yang keempat, perjanjian bersama. Yang kelima, litigasi atau arbitrase. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran pihak-pihak dalam negosiasi. Yang pertama, di mana pekerja atau serikat kerja mewakili kepentingan buruh atau karyawan dalam proses negosiasi. Mereka menyuarakan hak-hak seperti upah, jam kerja tunjangan, dan kondisi kerja yang aman. Serikat kerja juga menjadi pihak yang memperkuat posisi tawar pekerja terhadap manajemen. Yang selanjutnya yaitu pengusaha atau manajemen. Pengusaha atau manajemen mewakili pihak perusahaan dalam negosiasi. Mereka berperan dalam merancang dan menyusun kebijakan kerja, serta menyeimbangkan kebutuhan perusahaan dengan tuntutan pekerja. Tujuannya adalah mereka menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai mediator atau fasilitator jika terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama Karinda. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam negosiasi. Yang pertama ada ketidakseimbangan kekuatan. Salah satu pihak atau biasanya manajemen atau pengusaha bisa memiliki kekuasaan atau sumber daya yang jauh lebih besar dibanding pihak lainnya seperti pekerja. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi hasil negosiasi karena pihak yang lebih lemah kesulitan memperjuangkan kepentingannya. Yang kedua, ada perbedaan kepentingan yang tajam. Setiap pihak memiliki tujuan yang berbeda dan kadang bertentangan. Misalnya, pekerja menginginkan kenaikan upah, sementara pengusaha ingin menekan biaya produksi. Perbedaan ini bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Kesalahpahaman, kurangnya kemampuan berkomunikasi, atau bahkan sikap yang tertutup dari salah satu pihak yang dapat menghambat proses negosiasi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas dapat menimbulkan ketegangan atau kesalahan persepsi. Yang keempat, kurangnya kepercayaan antar pihak. Jika ada sejarah konflik atau kecurigaan sebelumnya, rasa saling percaya bisa sangat rendah. Hal ini membuat proses negosiasi berjalan kaku, defensif, dan cenderung tidak produktif. Selanjutnya, di sini kami mengambil studi kasus di PT Indofood, CBP Sukses Makmur. Terjadi beberapa bentuk perselisihan industrial, seperti perselisihan hak atau uang pesangon tidak sesuai perjanjian, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan kepentingan atau mutasi pekerja. Penyelesaian konflik dilakukan melalui negosiasi, bipartit, dan perundingan kolektif, di mana serikat pekerja berperan aktif sebagai pendamping, serta advokat bagi pekerja yang terlibat konflik. Hasilnya, beberapa hak pekerja berhasil diperjuangkan, meskipun prosesnya tidak selalu berjalan mulus karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan manajemen. Baik, kesimpulannya, melalui negosiasi yang terbuka, partisipatif, dan dilandasi dengan itikat baik, potensi konflik dapat diminimalisir, dan produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, memahami kepentingan masing-masing pihak,
serta mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan menjadi kunci sukses dalam proses negosiasi hubungan industrial. Demikian pemaparan kami mengenai negosiasi dalam hubungan industrial. Atas perhatian Bapak dan teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.